Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kanda Ustaz Muhammad Izzi Ar-Rifai. Teriring doa buat beliau, semoga beliau sehat afiat, panjang umurnya, ilmunya manfaat buat masyarakat sekitarnya. Dan juga segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Manar beserta jajarannya pun kita doain semoga beliau-beliau selalu dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat tahun 2024, mudah-mudahan kita semuanya sehat selamat mendapatkan rahmat. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita maklum kalau kata guru-guru kita, ini Ramadan yang tinggal 15 hari lagi meninggalkan kita, ini dinamakan pesantren kilat. Apa Pak? Pesantren kilat ya. Ini adalah merupakan pesantren kilat walaupun hanya 1 bulan doang. Kita dididik, dibina, ditempa zahir maupun batin kita untuk kembali taat kepada Allah, menjauhkan segala maksiat. Itu tujuannya. Kemudian yang namanya pesantren kilat, sekolah, tempat di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Tujuannya adalah yang pertama agar supaya kita nggak kejebak sama keuntungan sesaat lalu merugikan jangka panjang. Maksudnya bagaimana sih? Begini, jangan sampai ya gara-gara urusan dunia kita terlena sama urusan dunia, kita terbuai dengan kenikmatan duniawi, rutinitas kita hanya pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, yang dicari hanya cuan. Gak mau dia mikirin akhirat. Padahal saya pengen tanya, akhirat sama dunia lebih bagus mana Pak? Pak, akhirat sama dunia lebih bagus mana Pak? Akhirat. Emang ada dalilnya? Kalau orang sekarang kan begitu ya, dikit-dikit dalil mulu dalil. Ada gak Pak dalilnya akhirat lebih utama dari dunia? Surah Ad-Duha. Ada yang hafal gak? Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Jawab Allahnya lemes banget. Padahal udah saya lagu-laguin. Iya, kayak Buya Munawir kan begitu ya. Di lagu-laguin saya pancing-pancing, jawab Allahnya masih lemas banget. Padahal tadi buka puasa saya intip bakwan 7 kolok 5 mangkok es kelapa sampai 7 gelas. Dibang jawab Allah aja berat banget. Padahal Pak nih, biar tahu ya, orang yang ikhlas jawab Allah, hadirkan Allah dalam hatinya, insya Allah Allah reda tuh. Iya, ulang ya. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Romannya kepaksa banget. Kepaksa banget. Allah sambil melototin saya rada-rada juga ini. Jangan-jangan tak pulang dari saya dicegat lagi. Akhirat udah jelas saudara, lebih utama daripada dunia. Itu tadi dalilnya surah Ad-Duha. Ayat berapa? Ntar cari aja di rumah masing-masing. Ya lo kagak hafal Ad-Duha.
Kemudian yang kedua, agar supaya kita benar-benar siap menghadapi hidup, saudara. Kalau nggak siap kan repot. Tapi kalau kita benar-benar udah siap menghadapi hidup, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalau udah siap, enak ngadepinnya. Bu, THR udah cair? Belum. Ntar ngadu sama Ustaz Izi ya, kalau masalah THR. Ibu misalkan pengen ke Tanah Abang, udah apa belum ya? Udah ya? Misalkan nih, ibu pengen ke Tanah Abang, itu suaminya udah ngomong, ayang beb, ya, manggilnya apa bu? Ayang beb apa nyak lo? Apa gimana? Ayang beb, emang mau ke Tanah Abang? Iya papa. Oh ayang beb, ini udah saya siapkan, udah papa siapin ya, buat ke Tanah Abang belanja, shopping, buat baju lebaran, udah papa siapin duit 15 juta. Aman gak bu? Bu aman gak bu? Seneng gak bu? Kalau suaminya manyun 15 juta ke Tanah Abang. Ibu bapak pengen haji umroh, pengen haji umroh, duit udah siap enak. Pengen beli mobil, duit udah siap enak. Pokoknya kalau udah siap mau ngapain aja udah enak. Ini Ramadan ngajarin kita supaya kita benar-benar siap menghadapi hidup dan kehidupan. Yang namanya pesantren kilat, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalamnya. Tentu saja ada kurikulum, ada mata pelajaran. Nah, ini yang penting, pelajaran apa yang mesti kita serap, yang mesti kita ambil lalu kita amalin. Yang namanya ilmu bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping yang kompak, bukan masuk kuping kanan, keluar kuping mending kiri. Ini ketokalik pak, ketokalik. Masuk kuping kanan, keluar lagi kuping. Pernah main gundu apa kagak? Main gundu, petok, tokalik ya, dia mentok balik lagi dah tuh. Ilmu tuh yang repot begitu saudara. Masuk kuping kanan, keluar lagi ke kuping kanan lagi. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada harapan nyangkut di otak, nyampe ke hati. Ini mah kagak, tokalik, jangan sampai saudara. Kan sekarang tuh begitu orang. Dengerin ceramah sampai tiap hari, diamalin mah boro-boro. Nah jangan sampai. Makanya ulama ngajarin sama kita nih, ikutin Usjai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar pulang pada jadi ustadz semua. Yang ceweknya biar pada jadi ustazah semua. Ikutin saya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal laksana pohon, kagak ada buahnya, kagak enak. Kita amalin. Nah, kurikulum Ramadan apa yang harus kita resapi, kita amalkan, kita ambil. Yang pertama SABAR, apaan? Sabar saudara. Ini puasa ngajarin kita sabar. Betul nggak? Ulet tahan uji, tahan banting. Sebab apa? Ini zaman 2024. Ini kan persaingan makin tajam, benar nggak? Jangankan pengen jadi presiden, jangankan pengen jadi pejabat negara, pengusaha, pedagang. Mohon maaf, kita pengen jadi ustadz kampung aja. Kalau kagak mampu bersaing, gak kalah saing bang. Bener gak? Ayo dah. Ya itu timbang jadi ustadz kampung doang bang. Kagak mampu bersaing, lah kalah saing. Kenapa? Ya karena kita hidup saat sekarang ini zaman banyak banget pilihan. Mau kagak demen sama Ustaz Ono, udah aku sih dengerin. Oh, bener. Iya. Akibat persaingan makin tajam, ini orang kadang-kadang sering lupa daratan. Akibat persaingan makin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Pengen banget cepet kaya raya, ambil jalan pintas, potong kompas, menghalalkan segala macam cara. Banyak apa banyak? Saya pengen tanya Bapak Ibu, jawab yang kompak. Kita pengen gak sih diberikan kekayaan oleh Allah? Pengen gak? Pengen gak kita jadi orang kaya raya? Pengen gak? Ucapan adalah doa, benar gak? Ini malam bulan suci Ramadan, yang paling kencang jawabnya pengen, semoga dikabul. Saya pengen tanya, pengen gak kita jadi kaya raya? Mudah-mudahan ya Allah, yang pada pengen kaya raya termasuk saya, kayain ya Allah. Ya Rabbal. Enak kita kalau kaya raya mah pengen ngapain aja, duit ada, fulus ada, bener gak? Nah,
Kadang-kadang mohon maaf orang kan karena nggak sabaran itu, pengen cepet kaya raya, pengen banget dia sukses. Kadang-kadang ambil jalan pintas, curhat dah sama temennya, bang, apa sih? Gua capek banget jadi orang kismin bang. Terus ada nggak sih bang kira-kira agak kerja cepet dapat duit? Wah gampang, bikin aja peternakan tuyul. Kan curhatan gue agak aja lu. Terus kalau misalkan tuyul pengen nyusul masa bini lu buset. Tuyul ngeri kan ya. Ada lagi curhatan, nggak bener nih, datang lagi bang. Saya dari dulu bang sampai gini hari bang hidup ini susah banget. Kira-kira ada nggak sih cara supaya saya benar cepet kaya raya? Ya udah ikut saya ngapel ke Gunung Kawi, pesugihan. Wah, astagfirullah. Tuh. Itu kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Nggak sabaran kepengen cepet kaya raya. Ada yang keliling kampung minjemin duit, yang tadinya minjem duit 200.000 dan jadi 2 juta. Ada nggak tuh? Itu namanya apaan? Lintah darat apa? Rentenir. Ada nggak model kayak gitu? Kalau ada itu gede gini itu. Itu yang apa? Mengundang dan mengandung bala bencana tuh orang-orang rentenir keliling kampung minjemin duit rentenir, dia makan rentenir pengen cepat kaya. Akhirnya apa saudara? Karena dia nggak sabaran, di dalam otaknya itu mau halal kayak mau haram kayak bodo amat, yang penting buat kaya. Itu adalah mental PKI. Na'udzubillah min. Saudara, ini puasa ngajarin kita supaya kita benar-benar sabar, udah tahan uji. Biarin nih, ya kan lapar melilit perut kita, biarin ya kan haus mencekik tenggorokan kita. Kalau azan maghrib belum berkumandang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman, jangan dimakan dulu sebelum azan maghrib. Nih yang perlu dicatat saudara, harus kita bawa pulang. Oh, berarti puasa Ramadan ngajarin kita SASABABR apaan? Kemudian yang terakhir yang namanya kultur kan kagak lama-lama, bener gak? Ini aja udah seperempat jam. Iya, yang belah sore udah gelisah aja, udah makannya berapa? Tenang aja bang, tenang. Iya tenang. Saya pengen tanya bapak, kalau lagi nonton bola 2 jam berasa nggak sih? Agak emang kipas-kipas sama setan. Enak. Tapi ngaji ya kan, baru 5 menit besok. Tahu nggak pak? Ditusukin tuh matanya tuh. Iya, ada yang belonjor dan segala macam. Dikasih pikiran, lama sih ceramah itu mulu tuh. Yang terakhir, yang akan ditimbulkan daripada puasa Ramadan yang akan mengandung dan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawadu. Apaan? Tawadu artinya tahu nggak? Rendah hati, tidak arogan dan menjadi sombong, tapi sadar akan segala kelemahan yang ada pada diri manusia karena sudah dibentuk oleh puasa Ramadan. Baru bang setengah hari ini kita nggak makan dan minum kurang lebih 14 jam lah. Ya, kita tidak terkena makan dan minum, ini badan kita lemes banget, kagak berdaya. Benar nggak? Pertanyaannya, apa yang disombongin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Kadang-kadang nih manusia ya kan, mentang-mentang ilmunya tinggi, sombong nih. Di kampung ini yang paling pintar saya. Sekolah saya sampai luar negeri, titel saya brerot. Kayak petasan parung. Petasan parung Pak, brerot. Banyak banget. Mulai dari S1, S2, S3, S4, S-bonbon, S2, S8. Sombong. Nih, saya paling pintar. Pertanyaannya, emangnya kamu tahu apa sih? Dari semesta alam jagat raya ini kan besar. Kamu tahu apa saudara? Kadang kita pikir kita ini banyak hartanya. Kontrakan saya sampai 100 pintu. Saya punya perusahaan 50. Nih saya paling kaya raya. Dari semesta alam jagat raya ini saudara, kamu punya apa? Kadang kita pikir saya berkuasa, memegang pangkat dan jabatan. Tanya lagi, kamu memegang kekuasaan berapa lama? Akan selesai apakah habis?
akan selesai, semua akan selesai, semuanya akan berakhir, dan ujung-ujungnya manusia hidup adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, artinya aja sendiri, udah paham gak ya? Maksud dan tujuannya puasa ngajarin kita rendah hati, kagak boleh apa-apa sombong. Yang kedua, menggapai ridho Allah. Semoga kita semuanya dapat berkah. Saya pengen tanya, berkah artinya apa, Pak? Bu, Bu, berkah artinya apa, Bu? Hah? Dapat berkat. Berkah, Pak, nih saya kasih tahu berkah ya. Mau saya kasih tahu nggak, Pak? Pak, pengen tahu nggak berkah artinya apa? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Banget ya, gini. Berkah itu ya kan, duit di kantong belum habis, dia datang lagi. Tuh. Berkah apa, Pak? Duit di kantong belum habis, dia datang lagi. Berkah namanya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.